bendera Partai Kebangkitan Nusantara. Malam itu saya dipanggil oleh Pasek. Beliau minta, Bob, coba dibuatkan logo partai, kebersamaan, gotong royong, dan kebangkitan. Konsultasi ke Mas Anas, minta pendapat beliau, Mas Anas Urbaningrum, untuk lebih meyakinkan saya bahwa logo ini memang layak, bendera ini memang layak. Tapi bagi saya, ini bukan sekedar bendera. Bendera Partai Kebangkitan Nusantara. Saya diminta oleh Ketua Umum Beli Gede Pasek Suardika untuk memberi penjelasan tentang bendera yang saat ini menjadi bendera Partai Kebangkitan Nusantara. Memang ketika awal-awal partai ini dimunculkan ke publik, diumumkan ke publik kehadirannya, banyak yang bertanya, kenapa bendera ini dibuat seperti ini, seperti yang pernah teman-teman lihat belakangan ini. Oke, jadi ceritanya, kisahnya waktu itu malam ya, ketika saya sedang berada di ruangan di studio ini, sedang bekerja. Nah, dan kebetulan kita satu kantor dengan Beli Pasek. Beli Pasek ya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, jadi malam itu saya dipanggil Beli Pasek. Beliau minta, Bob, coba dibuatkan logo partai. Saya bilang waktu itu, loh bukannya sudah pernah saya buat, Beli? Saya bilang gitu. Nah, yang saya bayangkan adalah waktu itu ketika udah beberapa kali saya diminta untuk desain dan sudah selesai, tapi untuk melakukan rebranding partai sebelumnya. Ternyata Beli Pasek, loh bukan, kata Beli Pasek. Ini kita ada, kalau ada kesempatan katanya itu, kita mau bikin partai. Kita mau bikin partai baru. Aduh, saya bilang, partai apa lagi, Beli? Saya bilang gitu waktu itu. Partai apa lagi, Beli? Saya bilang, gak, ini kita mau coba aja, kali aja ada kesempatan, kata Beli Pasek waktu itu. Nah, singkat saya bilang, aduh, bikin partai lagi, Beli, bikin partai. Nah, Beli Pasek terus mengupayakan memberi penjelasan kepada saya, kenapa ini, kenapa itu. Karena memang waktu itu saya memang sudah, ya udahlah, partai yang lalu itu udahlah sebagai partai terakhir dan saya tidak mau berpartai lagi waktu itu. Sudah berencana demikian. Tapi Beli Pasek terus memberi penjelasan kepada saya sampai Beli Pasek meyakinkan saya. Dan ada 3 hal yang saya kutip dari yang disampaikan Beli Pasek itu adalah kebersamaan, gotong royong, dan kebangkitan. 3 kalimat ini yang saya catat pada saat itu. Nah, singkat cerita, ya sudah, saya masih belum bayangkan apa-apa pada saat itu, ya udah. Keesokan harinya saya bertemu dengan Gary, dan kebetulan kita memang satu kantor juga. Ketemu dengan Gary, kita bicara, saya diskusi dengan Gary, apa ya bro,
Lalu Gary ngasih ide, yaitu tentang kalau kita mau bicara tentang kebangkitan, kita harus punya sejarah yang bisa kita angkat, yaitu sejarah kerajaan-kerajaan masa lalu yang saat itu kita, Nusantara ini, pernah berjaya, bahkan menguasai sebagian daratan Asia. Bendera Sang Saka Gula Kelapa adalah sebuah lambang kejayaan pada masa lalu dari sebuah daerah atau tempat yang namanya Nusantara. Sehingga apabila sekarang kita memakai lambang Sang Saka Gula Kelapa adalah bukan hanya sekedar untuk bernostalgia dengan kejayaan tersebut, melainkan juga bisa memotivasi, menstimulat bagaimana semangat dari warga negara Indonesia semua pada saat ini untuk bisa merebut kembali kejayaan seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Oke, saya ambil ide Gary, yaitu Sang Saka, Getih Getah Samudra, atau juga biasa disebut dengan Sang Saka Gula Kelapa. Nah, ini menjadi dasar semangat dari kebangkitan Nusantara. Ya. Kemudian ada unsur burung elang Jawa. Nah, burung elang Jawa ini sendiri yang dari berbagai literasi yang saya baca melalui searching di googling, bahwa yang paling mendekati kemiripannya dengan burung Garuda yang menjadi lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, itu adalah burung elang Jawa, di mana di burung elang Jawa itu ada jambul 3 di kepalanya. Saya ambil itu. Nah, karena di sini kita bicara tentang kebangkitan, tentu harus ada yang namanya semangat, spirit untuk kebangkitan itu. Maka dari itu saya kasih warna merah, berbulu merah, bermata merah, bukan berarti marah, tapi adalah kobaran semangat untuk kembali bangkit. Nah, dari berbagai macam logo yang saya lihat, rata-rata burung Garudanya mingkem. Jadi di sini saya bikin Garudanya paruhnya terbuka, artinya Garuda yang ini, burung elang yang ini harus berani bersuara, Sebab jika tidak bersuara, tidak mempunyai semangat kebangkitan, bagaimana kita mau bangkit? Nah, di situ konsepnya. Kemudian ada bintang. Nah, bintang ini saya masukkan unsur bintang ini adalah sebagai unsur dari sebuah keindahan, secercah harapan, memberikan secercah kehidupan dalam kegelapan, di mana kalau mungkin ini pendapat pribadi saya, atau mungkin juga sama seperti yang dirasakan teman-teman, bagaimana kondisi politik di negara kita saat ini. Nah, bintang ini adalah harapan bagi saya. Harapan yang mudah-mudahan dapat memberikan harapan buat kita semua untuk Indonesia bisa bangkit kembali. Nah, itu berjumlah 9 waktu itu. Maka jadilah bentuk seperti ini. Nah, jadi waktu itu saya ke Bandung biasa kunjungan rutin ke Mas Anas, saya bawa printan logo ini.
printan bendera ini. Jadi waktu itu ya seperti biasa saya kalau bikin apa-apa juga kadang kalau masih belum merasa puas, saya biasanya konsultasi ke Mas Anas, minta pendapat beliau, Mas Anas Urbaningrum, untuk lebih meyakinkan saya bahwa logo ini memang layak, bendera ini memang layak. Jadi saya bawa ke Mas Anas waktu itu, ada Bli Pasek, juga ada Rudi Ciamka. Kita diskusi biasalah dalam rutinitas kita kalau sedang berkunjung ke Mas Anas. Lalu Mas Anas tanya sama saya waktu itu, kenapa bintangnya ada 9, banyak sekali gitu Mas Anas waktu itu. Jadi saya bilang, Mas, sebenarnya 9 ini biar kelihatan lebih bagus aja, saya bilang. Tapi selain itu dari beberapa kepercayaan katanya angka 9 ini adalah angka keberuntungan, saya bilang itu angka yang sempurna, nyari sempurna. Angka yang sempurna lah dari hitungan 1 sampai 9 itu angka yang sempurna 9 itu. Bahkan ada kepala negara kita yang sangat percaya dengan angka 9 ini gitu. Saya bilang ya gak harus, coba dibuat 5. Oke, 5. So nasionalis. Nasionalis juga dan Islami juga. Ini bayangan saya gitu. Seperti itu. Oke. Maka logo itu jadilah seperti ini. Ini adalah konsep kedua dari logo itu. Selesai, artinya dianggap selesai. Ada lingkaran yang artinya adalah kebersamaan. Ya, dilingkarin, burung Garuda itu dilingkarin, ada kebersamaan di dalam itu. Ya, gotong royong, semangat gotong royong di dalamnya. Lalu atribut sudah mulai dicetak, kaos-kaos sudah mulai dicetak. Tiba-tiba ini bagi saya ini, waduh, mau ditolak nggak enak itu. Ya kan? Senior juga, permintaan senior, permintaan abang. Bang Mirwan Amir minta ada perubahan sedikit di logonya. Pertama sekali saya lihat logo dari Partai Kebangkitan Nusantara ini, saya sangat curious. Entah saya mencoba untuk berkomunikasi sama teman saya yang ahli grafis, atas dibuat oleh teman saya, tapi setelah itu memang tidak seperti apa yang sudah dibuat oleh saudara Bobby dan teman-teman. Karena memang pada saat itu saya tidak tahu sekali exactly sejarah dari apa yang terbentuknya dari logo itu. Tapi saya tetap penasaran. Akhirnya saya terus komunikasi sama Bobby untuk menanyakan masalah logo ini. Akhirnya saya sedikit komentar dengan logo dan tahu tentang sejarahnya apa yang Pak Pasek menjelaskan saya. Akhirnya ya udah, kita agak ubah sedikit tapi sejarahnya tetap ada. Saya minta supaya warnanya supaya sedikit bright, supaya terang, supaya orang lihat. Lantas burung Garudanya juga yang lebih besar, dan juga bintang 5 yang memang dititipkan oleh Anas Urbaningrum untuk supaya ada warna hijaunya juga sedikit ada. Akhirnya saya pribadi menunggu saudara Bobby membuat itu sampai selesai. Setelah selesai, saya sangat puas dan sangat luar biasa senang. Lantas saya bilang, top Mr. Bobby, thank you. Ya, itulah.
Hanya sisa 2 hari menjelang kita mengumumkan partai ini ke publik. Tapi bagi saya ini bukan sekedar bendera. Ini juga bukan sekedar logo dari Partai Kebangkitan Nusantara. Bagi saya ini lebih dari itu. Bagi saya, ini adalah lambang. Ini adalah simbol dari kebangkitan Nusantara. Mari bersama-sama kita berjuang untuk cita-cita kita membangun Indonesia menjadi lebih baik, kembali berjaya seperti di masa lalu. Salam kebangkitan. Kebangkitan Nusantara, kejayaan